Untuk yang berkenaan dengan masalah kejiwaannya kita ke sini. Demensia itu kan penyebabnya ada beberapa ya. Yang pertama memang penyakit Alzheimer, yang kedua ada demensia vaskular namanya ya. Istilah demensia masih terdengar asing di telinga, berbeda jika kita menyebut kata pikun. Demensia tak hanya sebatas penurunan daya ingat, namun juga bisa mengubah psikologis, suasana hati dan juga perilaku orang yang mengidapnya. Mereka yang berusia 60 tahun ke atas rentan terkena demensia. Selain pengobatan, yang paling penting adalah pencegahan. Kali ini tribunbengkulu.com telah bersama Dr. Yesi Febrianti, dokter Rumah Sakit Khusus Jiwa RSKJ Suprapto Bengkulu yang akan mengupas tuntas apa itu demensia. Inilah Bincang Tribun bersama Dr. Yesi Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tribunbengkulu.com. Kali ini kita berada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu. Tema kali ini kita akan membahas soal demensia. Apa itu demensia? Apa gejalanya? Bagaimana penanganannya? Kapan kita harus ke rumah sakit ketika ada keluarga kita yang didiagnosa mengalami demensia? Nah, bersama saya sudah ada Dr. Yesi, dokter umum di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, hari ini kita bicara soal demensia. Demensia itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih, Mas. Kalau kata-kata demensia mungkin agak jarang ya kita mendengar. Tapi kalau kata pikun, pikun ya. Jadi di masyarakat itu sering mikirnya pikun. Kenapa nih nenek saya usia 60 tahun kok pikun gitu? Pikunnya ini sudah tidak bisa lagi aktivitas sehari-hari, sudah dengan masyarakat sudah nggak bisa, terus banyak lupanya. Nah, yang seperti itu sebenarnya demensia itu, ya seperti itu. Apakah demensia itu hanya terjadi pada orang tua? Ya, demensia ini memang masalah kejiwaan pada lansia, lanjut usia di atas 60 tahun. Ya. Gejala awalnya seperti apa itu, Dok? Nah, gejala awalnya biasanya lansia 60 tahun dia sudah mulai lupa. Awalnya misalnya lupa menaruh sesuatu, terus lupa apa yang dia sudah lakukan, terus dia pergi ngeluyur, lupa jalan pulang. Nah, terus dia nanti bisa verbalnya, omongannya bisa meracau gitu, ngomongnya yang tadinya nggak pernah ngamuk-ngamuk jadi ngamuk. Terus juga selain verbal juga motoriknya dia nendang, kayak orang ngamuk lah seperti itu. Itu bisa mulai dari umur berapa itu, Dok? Dia memang di atas 60 tahun. Di atas 60 ya? Jadi kecil kemungkinan yang di bawah 60 itu mengalami demensia gitu? Kita nggak akan berpikir demensia kalau di bawah 60 tahun. Wah, ini mungkin ada gejala demensia. Itu penanganan seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita curiga nih keluarga kita demensia. Nah, kita bawa untuk konsultasi dengan psikiater ke rumah sakit jiwa. Itulah penanganannya. Misalnya kita kalau di rumah itu ya kita hindarkan dulu dari barang-barang berbahaya karena dia suka ngamuk gitu kan. Atau malam dia sering keluyuran nih malam nih ya, dikunci pintunya gitu ya. Hal-hal yang berbahaya yang kita takutkan misalnya nanti akan menjadi parah terhadap saudara sanak kita ini yang kita hindarkan. Kemudian cepat kita bawa untuk konsultasi ke psikiater. Ya, salah satunya di rumah sakit jiwa ini ya. Bisa membantu pasien-pasien demensia itu seperti apa sih penanganannya, Dok? Nah, jadi gini, demensia itu kan penyebabnya ada beberapa ya. Yang pertama memang penyakit Alzheimer, yang kedua ada demensia vaskular namanya ya. Kalau misalnya yang Alzheimer ini itu memang fungsi otaknya yang terganggu. Kemudian kalau yang vaskular itu biasanya dari hipertensinya, dari stroke. Nah, jadi penanganannya sendiri yang bagaimana sih yang bisa ke rumah sakit jiwa gitu kan. Nah, itu biasanya dia sudah tidak peduli lingkungannya, sudah mulai gelisah, sudah mulai keluyuran, ngamuk, berhalusinasi, misalnya melihat sesuatu padahal nggak ada. Nah, seperti itu kita konsulkan ke psikiater rumah sakit jiwa. Nah, nanti di sini apabila memang perlu kita konsulkan ke penyakit lain, misalnya ke saraf. Nah, kita kan punya dokter saraf. Ke penyakit dalam. Nah, kita akan konsulkan juga ke penyakit dalam. Seperti itu. Jadi apakah demensia ini bisa disembuhkan? Nah, jadi demensia ini sebenarnya bukan disembuhkan sih, tapi mengurangi terjadinya
penyakit demensia yang lebih berat dan mencegah terjadinya komplikasi, ya minimal dia tidak sampai menurun sekali untuk memorinya gitu ya. Tapi kalau untuk disembuhkan kembali lagi seperti yang sebelum sakit, saya rasa nggak bisa ya. Untuk yang berkenaan dengan masalah kejiwaannya kita kesini apabila nanti karena tadi saya sebutkan penyebabnya itu banyak ya. Salah satunya ada hipertensi. Nanti yang untuk ada hipertensinya kita konsultasikan, rawat bersama dengan dokter spesialis yang bersangkutan, dokter internisnya gitu. Pengalaman menarik apa sih yang paling menurut dokter bahwa kok seperti ini ya menanganinya gitu? Ya, ini untuk khusus yang demensia ya. Jadi saya pernah ketemu pasien, dia memang udah ada gangguan jiwa sudah lama. Tapi saat itu dia datang dengan gelisah, diagnosanya ditambah demensia karena usia dia udah di atas 60 tahun waktu itu. Dan dia lupa bahwa anaknya ini sudah berkeluarga dan dia sudah tidak bekerja. Seingat dia, dia itu masih kerja, anaknya masih SMA. Nah, jadi ketika kita rawat itu kan waktu itu sudah 2 minggu lebih ya. Kondisi dia memang sebatas itulah, maksud saya. Ya orang gangguan jiwa dengan demensia ya seperti gimana ya, memang nggak kembali ke seperti semula ya Mas ya, tapi sudah bisa kita ajak bicara, sudah tenang. Nah keluarganya menolak untuk bawa pulang karena menganggap ibunya belum sehat. Nah di situ kami bilang, Pak, apa yang Bapak harapkan? Sebatas mana yang Bapak inginkan atas kesembuhan ibu? Ibu ini sudah pikun, kita saja yang sehat bisa pikun, apalagi pasien dengan gangguan jiwa. Nah, berarti kan kondisinya lebih parah lagi apabila ditambah dengan demensia kan. Ibu ini sudah masuk masanya pikun. Kami jelaskan, keluarga kekeh tidak mau membawa pulang. Akhirnya kami edukasi, kita panggil sama orang-orang yang kayak psikolognya, psikiater yang kita ajak ngomong. Akhirnya keluarganya bilang, yaudah seminggu lagi saya saya jemput. Terus ibunya ngomong apa? Maafkan anak saya Bu, katanya gitu kan. Mereka nggak tahu apa-apa. Nah di situ saya miris gitu kan. Kita ngelihat orang tua masih saja memaafkan anaknya yang sudah kekeh tidak mau. Sebenarnya anak itu mungkin mau menitipkan ya. Mungkin ya karena faktor-faktor ya nggak bisa ngurus atau dengan pekerjaan yang mereka yang banyak sibuk. Nah mereka mau menitipkan lebih dalam jangka yang lebih lama. Ya. Nah Dok, menyambung yang tadi, ketika pasien demensia sudah dirawat di rumah sakit khusus jiwa ini lalu diperbolehkan pulang, perawatan seperti apa yang harus dilakukan oleh keluarga di rumah? Oleh keluarga ya. Oke, oleh keluarga itu ya beri perhatian yang cukup. Ya, beri perhatian yang cukup, terus beri dia makan yang sehat, terus ajak jalan-jalan bersama, terus ajak olahraga bersama, yang hal-hal yang menyenangkan dia lah ya. Terus apabila dia ada penyakit misalnya hipertensinya dibawa kontrol ke dokter, ada sakit stroke-nya diobati. Nah, hal yang seperti itu keluarga bisa lakukan. Kalau untuk terapi-terapi medis itu biarlah dokter yang menangani. Nah, sedangkan untuk perhatian, kenyamanan orang-orang yang menderita demensia ini ya keluarga lah yang bisa membantu ya. Sebenarnya support dari keluarga itu nomor 1. Apa sih yang harus kita jaga atau yang harus kita lakukan agar di umur 60 tahun ke atas kita tidak mengalami demensia? Ya kita berharap usia kita di atas 60 tahun kita masih produktif ya, masih bisa bermasyarakat, masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita harus sering mengasah otak loh. Menurut penelitian itu usia 30 sampai 40 tahun katanya adalah usia yang paling bagus untuk kita melakukan usaha pencegahan demensia ini ya. Jadi salah satunya usaha mengasah otak. Jadi misalnya membaca, menulis, kemudian mendengarkan. Misalnya kita yang beragama Islam ini mendengarkan murotal Al-Quran atau kita mendengar musik klasik katanya kayak gitu kan. Terus menjalankan hobi. Hobi kita misalnya berkebun, menanam bunga, berternak, jalankanlah. Kemudian organisasi, jadi misalnya di RT, RW, lakukan organisasi. Karena ketika nanti kita di usia pensiun, nah kita sudah punya wadah untuk kita
organisasi, jangan ujuk-ujuk udah 60 tahun baru mau cari organisasi gitu. Terus olahraga secara teratur gitu kan, pagi-pagi jalan pagi gitu. Kemudian apa namanya, traveling lah ya tipis-tipis lah, tipis-tipis ya. Iyalah, pokoknya refreshing. Terus tidur yang cukup, terus makanan yang sehat, gizi yang seimbang. Nah, ya seperti itu hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Sama lagi ini bermain game, tapi jangan kebablasan main gamenya, itu mengasah otak. Terus juga ada penelitian yang mengatakan menulis kita misalnya dominan kanan nih, nah kita coba berapa menit nulis kiri ya, katanya itu bisa menstimulasi otak juga. Nah seperti itu. Demensia ini banyaklah faktornya ya, selain faktor usia, tadi kesehatan kita, ya. Juga faktor stres itu bisa salah satu penyebab. Stres jadi juga. Hindarilah stres ya. Makanya tadi ada healing tadi ada. Iyalah healing kita. Seberapa banyak sih dok pasien gangguan jiwa di Provinsi Bengkulu ini? Nah kalau untuk detailnya ya saya kurang paham juga ya, tapi cukup banyak sih. Kunjungan aja kalau saya jaga IGD itu sehari itu kadang 4, tapi nggak tiap hari ya. Kalau poli itu rata-rata 40 setiap kunjungan ya. Tapi saya data realnya saya nggak megang berapa jumlahnya ya. Untuk kasus demensia ini sendiri, tadi saya tanya di poli itu hampir 50% kasus-kasus yang datang itu adalah demensia. Nah itu ketika ada perawat inap atau perawatan di sini, itu biasanya berapa lama dok? Sampai dia harus boleh pulang kembali? Ya, jadi sebenarnya target kita ya, ini target ya, target kita itu 2 minggu pasien bagus. Nah 2 minggu pasien bagus, tapi kalau memang nanti di perjalanannya lebih dari 2 minggu ya lain lagi cerita ya, kita tetap layani. Tapi target kita 2 minggu bagus, pasien sudah bisa dibawa pulang oleh keluarga. Karena perjalanan obat-obat kita itu 1 minggu awal, seminggu pertama itu biasanya baru tidurnya saja. Nah tapi untuk perilaku itu biasanya di atas 2 minggu. Makanya target kita 2 minggu gitu. 2 minggu sudah kondisinya sudah bagus dan bisa dibawa pulang. Nah dok, terkait pembiayaan dok, apakah rumah sakit khusus jiwa ini melayani pasien-pasien BPJS dok? Ya, jadi pasien kita kali hampir 95% itu adalah pasien BPJS ya. Jadi apabila pasien itu terkontrol, tenang, itu berobatnya lewat poli menggunakan BPJS, itu ada rujukan dari Vaskes 1 ya. Nah, apabila pasien datang dengan kondisi gelisah, gawat darurat, itu tidak perlu rujukan. Itu juga langsung ke IGD, itu dilayani BPJS. Jadi artinya masyarakat jangan khawatir ya. Ya, jangan khawatir. Biaya ya. Iya. Tidak lengkap rasanya kalau di setiap episode kita tidak menanyakan perjalanan hidup narasumber kita. Kenapa akhirnya mau menjadi dokter dan kok sampai mau mengurus pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa ini, Dokter Yesi? Ya, terima kasih. Saya ini memang asli orang Bengkulu ya, utamanya ya, lahir dan besar di Bengkulu. Saya tamatan SMA 2, kemudian saya nggak tahu ya, zaman anak-anak kayaknya memang profesi dokter tuh seneng aja gitu ya. Ya, kemudian mungkin juga nasib saya sudah ke sana ya, saya menjalani studi kedokteran. Saya di Lampung, Universitas Malahayati. Setelah saya selesai di sana, saya pulang ke Bengkulu. Pulang di Bengkulu, saya waktu itu namanya Ikatan Kerjasama ya di M Yunus. Nah, setahun setengah lah di sana. Kemudian saya mencoba tes, kemudian lulus CPNS, langsung ditempatkan di rumah sakit jiwa. Ya, awalnya namanya sudah sangat jarang memegang pasien dengan gangguan jiwa ya, saya sempat kaget juga, tapi kita sambil belajar dan bismillah akhirnya saya dari 2011 dan sampai sekarang saya membetah di sini. 2011 artinya sudah 12 tahun ya dok? Iya, saya sudah gimana ya, banyak hal-hal yang kita dapat belajar dengan pasien dan banyak bersyukur sekali. Kenapa kita harus banyak bersyukur dengan kehidupan kita yang seperti ini? Bagaimana mereka yang mengalami gitu kan? Ya gitulah, banyak hal-hal yang terkadang kita tidak kita syukuri pas melihat mereka. Ya, kita sangat bersyukur atas kehidupan kita sekarang. Dok, 11 tahun di rumah sakit khusus jiwa ini dok, ada nggak keluarga dokter yang protes gitu dok? Ayo cobalah minta pindahlah ke rumah sakit yang lain lah, jangan kok ngurusin orang gangguan jiwa gitu dok. Ya, awal-awalnya dulu iya ya, ngapain sih gitu kan.
Cuman setelah saya jalan di sini dan saya sangat menikmati di sini ya. Selain saya, kalau dulu memang sangat kurang dokter-dokter yang mau untuk bergabung bersama kami di sini kan, tapi di kemudian hari ini banyak. Mungkin teman-teman udah kok betah ya, berarti ada sesuatu yang benar-benar kita menjalani di sini dengan mengurus saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Itu ada kesenangan tersendiri, apalagi melihat mereka, ya kan gangguan jiwa ini lama sih ya pengobatannya ya, proses terapi lama. Nah ketika mereka masuk dengan kondisi gaduh gelisah ya, kayaknya kalau orang lihat aduh kapan nih sembuhnya, tapi dengan kita rawat, kita kasih obat, kita kasih terapi-terapi lain, dia bagus, itu kita rasa bersyukur, rasa senang kita tuh luar biasa gitu kan. Mereka sudah, bu, wah kamu udah bagus ya, itu rasa gembiranya, saya rasa semua nakes tuh bahagianya luar biasa ya gitu. Kalau ngelihat pasien-pasien seperti itu ya. Apa sih bedanya dengan rumah sakit lain gitu? Ya bedanya dalam hal fasilitas ya, layanan. Ya kalau misalnya rumah sakit jiwa ini kita punya layanan jiwa ya yang utama ya. Kita punya 4 psikiater. Kalau rumah sakit lain mungkin mereka poli saja ya. Kalau kita kan ada juga untuk ruang rawat inap. Nah, kemudian kita juga ada ruang rehabilitasi narkoba. Kita punya ruang terapi bicara untuk anak-anak yang memang membutuhkan. Nah, itu saya rasa itu sih memang khusus jiwa ya. Untuk poli-poli lain ya ada, cuman yang masih yang baru bisa rawat inap saya rasa baru penyakit dalam ya, sudah bisa kita rawat inap kan. Kegiatan-kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh RSKJ ini apa? Kegiatan rutin terhadap pasien atau gimana? Terhadap sosialisasi terkait penyakit gangguan jiwa segala macam. Oh ya, kalau kita untuk promosi sekarang kayaknya masih promosi di dalam rumah sakit sendiri ya. Seperti tadi promosinya di di lingkungan keluarga pasien gitu kan, atau orang-orang yang datang ke sini, atau mungkin juga yang di televisi promosinya ya. Kalau ya baru itu saya rasa. Tadi sebelum kita podcast, dokter tadi sempat melakukan penyuluhan ya, Dok? Ya, nah itu penyuluhan apa itu, Dok? Ya itu memang salah satu dari kegiatan rutin ya dari kita Keswamas, itu memang ada edukasi di rawat jalan namanya. Nah itu kita bukan hanya dokter, semua layanan itu memang ada nanti jadwal untuk layanan edukasi. Itu biasanya memang setiap Senin sih. Ya. Oke, pemirsa tribunbengkulu.com, tidak terasa setengah jam sudah kita ngobrol sama Dr. Yesi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.